Menghina agama Islam, Apolinaris Darmawan ditangkap polisi. Sepanjang sore sampai malam hari ini, tanggal 9 Agustus 2020, dunia maya dikejutkan oleh beredarnya sebuah video pendek penangkapan Apolinaris Darmawan karena diduga menghina agama Islam. Viral Pak di media sosial. Nanti Pak bisa dijelaskan Pak. Jelaskan aja nanti. Jangan sendiri yang nantinya mengakibatkan Bapak. Sengaja kita nunggu polisi datang Pak. Maksudnya apa Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Nanti Pak. Hah? Nanti Pak, jangan nggak usah di jalan, nanti aja di kantor Pak. Yang memukul ini Kamu kan beragama, kamu juga. Apa jadi? Kami pernah menghina agama kamu ya. Ini. Udah Pak, jangan. Kita nggak bakalan menghina. Saya dari Katolik tahu. Hah? Kami nggak pernah menghina agama kamu. Tobat sudah tua. Monyet kamu. Udah bawa tanah kamu. Hah? Kurang ajar. Gacung. Bangsat kamu. Nanti. Kemarin siapa sekarang orang tua ini? Siapa yang mukul barusan? Siapa yang mukul? Tenang. Iya Pak. Video itu sendiri viral setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetapi tampaknya penangkapan telah terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 8 Agustus 2020, sebagaimana diakui Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya. Dalam video tersebut tampak Apolinaris Darmawan yang tidak mengenakan baju itu digiring dari rumah kediamannya di Jalan Jatayu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdengar jelas massa yang ikut dalam penampakan itu berteriak dan bertanya lantang kepada pria yang sudah tua renta itu, mengapa dia menghina agama Islam. Terdengar juga polisi menenangkan massa dan meyakinkan mereka bahwa masalahnya akan diungkapkan secara lebih jelas nanti di kantor polisi. Dari tengah kerumunan massa itu terdengar teriakan kepada Darmawan. Bapak maksudnya apa Pak? Menghina Islam? Ada juga teriakan keras lainnya. Kamu juga beragama kan? Kami tidak pernah menghina agama kamu ya. Seorang dari kerumunan massa yang kemungkinan besar beragama Katolik bahkan mengatakan kepada Darmawan, saya beragama Katolik dan tidak pernah menghina agama lain. Sementara itu, Darmawan sendiri terdengar mengatakan, tidak, saya tidak menghina Islam. Memang masih harus dibuktikan di pengadilan apakah pria tua kelahiran 22 Juli 1949 itu benar-benar menghina agama Islam atau tidak. Tetapi kalau kita mengecek beberapa postingan beliau di media sosial, banyak sekali postingannya yang cenderung berisi kebencian dan hinaan terhadap agama Islam. Darmawan pernah menuliskan beberapa pernyataan berikut yang dia muat di media sosial akun miliknya, yang kalau dibaca memang cenderung menghina agama Islam. Coba kita simak beberapa pernyataannya berikut. Sekali lagi, pernyataan-pernyataan yang ditulis Apolinaris Darmawan semacam ini cenderung menghina dan menyakitkan hati teman-teman Islam. Jadi penangkapan yang dilakukan polisi adalah langkah yang tepat. Pertama-tama untuk mengamankan Darmawan dari amuk massa, tetapi lebih dari itu adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konon Darmawan pernah mendekam dalam penjara karena kasus penghinaan agama. Jadi orang pun heran, mengapa Darmawan tidak pernah kapok.
Kalau kita simak dari nama pertamanya, yakni Apollinaris, saya menduga beliau adalah seorang penganut Katolik. Jarang orang Protestan memakai nama Apollinaris. Nama itu diambil dari nama seorang kudus dari Ravenna, Italia, bernama Santo Apollinaris, yang hidup selama tahun 453 sampai 520 Masehi. Sebagai seorang Katolik juga, saya ingin memberitahu dan menekankan beberapa hal berikut yang berkaitan dengan perbuatan Apollinaris Darmawan tersebut. Pertama, Gereja Katolik dan ajarannya tidak pernah mendorong umatnya untuk menghasut dan menghina agama lain. Semua umat manusia dihormati sebagai orang yang berkehendak baik, yang selalu membuka hatinya kepada karya Allah dan berusaha menemukan kebenaran dan keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kedua, Konsili Vatikan II mengakui Islam punya kedekatan sejarah dan ajaran dengan Kristen. Katolik mengakui Islam sebagai agama yang menyembah Allah yang hidup dan berdaulat, Allah yang penuh belas kasih dan yang maha kuasa. Umat Islam pun menyandarkan diri sepenuhnya pada ketetapan Allah seturut iman Abraham, menghormati Yesus sebagai nabi, dan menghargai keperawanan Maria. Ketiga, kalaupun ditempatkan dalam konteks apologetika alias mempertanggungjawabkan iman Kristen, apa yang dilakukan Apollinaris Darmawan menurut saya jauh dari semangat dan tujuan apologetika. Hakikat dari apologetika adalah mempertahankan iman dengan uraian dan penjelasan yang sistematis, argumentatif, dan berdasarkan pada ajaran-ajaran Kristiani, dilakukan sebagai jawaban terhadap suatu masalah, suatu pertanyaan, suatu gugatan, keberatan, bahkan penghinaan yang dilakukan oleh agama lain. Dalam arti itu, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Apollinaris Darmawan jauh dari semangat apologetika yang dimaksud. Teman-teman, apa yang menimpa Apollinaris Darmawan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata dan menyampaikan pendapat di muka umum. Membela kebenaran iman adalah bagian dari perintah agama kita masing-masing. Tetapi membela ajaran agama tidak sama dengan menghina agama lain. Mari kita terus mengusahakan hidup damai di negeri Indonesia tercinta ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.